Anda menyaksikan Flash Report bersama saya Saras Ayu dan inilah Flash Report selengkapnya. Pengembangan wisata gastronomi kini menjadi salah satu fokus utama Kementerian Pariwisata dalam memperkuat kualitas serta daya saing sektor pariwisata Indonesia. Kekayaan kuliner Nusantara yang berasal dari lebih 500 kelompok etnis dinilai menjadi modal besar untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi gastronomi terkemuka di dunia. Salah satu upaya yang dilakukan untuk memperkuat ekosistem gastronomi nasional adalah melalui penyelenggaraan berbagai pameran dan kegiatan promosi. Dalam rangka itu, Krista Group bersama Kementerian Pariwisata akan menggelar Krista Interfood 2026 pada 4 hingga 7 November 2026 di Nusantara International Convention Exhibition NICE Peak 2 Tangerang. Pameran tersebut tidak hanya menjadi ajang promosi industri makanan dan minuman, tetapi juga diharapkan mampu memperkuat ekosistem wisata gastronomi yang semakin berkembang di Indonesia. Pelaksana tugas Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizky Handayani Mustafa, menilai kegiatan yang digelar Krista Group memiliki kontribusi penting dalam membangun jejaring pelaku industri gastronomi nasional. Nah, ini yang saya sangat apresiasi karena makin lama kelihatan sekali ekosistemnya makin berkembang, makin lebih solid lagi. Jadi beberapa pariwisata yang naik kelas ini adalah salah satunya adalah pengembangan gastronomi tourism, karena kita tahu gastronomi itu rootnya adalah culture, rootnya kuliner kita itu culture. Apa sih yang membedakan semua negara bilang bahwa saya yakin bahwa kulinernya itu berbasis culture, tapi bayangin kita dengan 500 lebih etnis gitu ya, bagaimana beragamnya masakan Indonesia. Krista Interfood 2026 menargetkan lebih dari 80.000 pengunjung dalam dan luar negeri dengan proyeksi perputaran ekonomi mencapai 500 miliar rupiah selama 4 hari penyelenggaraan. Angka ini menunjukkan sektor makanan dan minuman masih menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Sebelumnya dihadiri perharinya kurang lebih hampir 10.000 lebih pengunjung dari seluruh wilayah Indonesia. Kurang lebih 2% lebih itu dari internasional. Jadi kalau selama 4 hari bisa kurang lebih ada dari catatan kami ya 80.000 lebih pengunjung yang akan hadir di pameran Krista Interfood 2026. Tak hanya transaksi bisnis, pameran ini juga menjadi ajang kompetisi dan inovasi, mulai dari Laquisian Cooking Competition, Indonesia Coffee at Battle, hingga Roasting Competition yang melibatkan ratusan hingga ribuan peserta dari Jakarta. Robi Kurniawan, Eljon Media, melaporkan. Venezuela resmi menetapkan status darurat nasional setelah diguncang 2 gempa besar yang menyebabkan kerusakan di sejumlah wilayah negara tersebut. Keputusan itu disampaikan pelaksana tugas Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, menyusul gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 yang terjadi pada Rabu waktu setempat. Pemerintah Venezuela menyatakan penetapan status darurat dilakukan sesuai ketentuan konstitusi untuk mempercepat langkah penanganan bencana serta koordinasi nasional. Sejumlah kawasan dilaporkan mengalami dampak berat, termasuk ibu kota Caracas yang mengalami kerusakan bangunan di berbagai titik. Negara bagian Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo, dan Falcon juga dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Akibat kerusakan infrastruktur, Bandara Internasional Maiqueta yang menjadi gerbang utama transportasi udara Venezuela terpaksa ditutup sementara. El primer mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión para salvar vidas. Inmediatamente de la ocurrencia de estos 2 sismos, todas nuestras autoridades y el sistema de protección civil se abocó a la tarea del rescate en las cuales nos encontramos en este momento. Rescatar vidas y luego, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales. Tenemos afectaciones en servicios públicos, en las áreas de afectación y derrumbe de edificios y viviendas. Hemos desconectado el servicio de gas doméstico, igualmente en el estado La Guaira, en Caracas, hemos tenido afectaciones eléctricas del servicio eléctrico, pero en general, en su conjunto, los servicios públicos mantienen su continuidad y su despliegue
a nivel nacional. Otoritas setempat juga mencatat setidaknya 20 gempa susulan yang terjadi setelah 2 gempa utama mengguncang negara tersebut. Di tengah situasi darurat ini, pemerintah Venezuela menerima dukungan dan solidaritas dari berbagai negara sahabat serta organisasi internasional, Amerika Serikat, Panama, Qatar, Kuba, Nicaragua, Turki, Yordania, Kolombo, Barbados, Inggris, Brasil, dan Meksiko, termasuk negara yang menyatakan kesiapan memberikan bantuan. Selain itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sejumlah lembaga keuangan internasional juga telah menjalin komunikasi dengan pemerintah Venezuela untuk mendukung proses penanganan dan pemulihan pasca bencana. Hingga kini, otoritas Venezuela masih terus melakukan pendataan kerusakan serta memantau potensi gempa susulan yang dapat terjadi di wilayah terdampak. Tim Liputan, Eljon Media melaporkan. Pemirsa, demikian Flash Report kali ini. Ikuti terus berita terkini seputar pariwisata, bisnis, dan investasi di eljonnews.com. Jangan lupa follow Instagram @eljonnews, @eljontv.official. Saya Saras Ayu, sampai jumpa.